Nah, jadi peluangnya nih ya 50-50. Saya biarkan dan saya sempat frustasi juga. Waduh, dijahit saya nggak berani ya. Namanya kita bukan dokter hewan ya. Namun setelah satu mati dan saya cari informasi di YouTube bahwa untuk mengatasi penyakit seperti ini atau masalah seperti ini yang temboloknya bocor, kita harus. Halo teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia ya. Jadi jumpa lagi di channel saya di JF21. Jadi hari ini saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang hal-hal yang ada di peternakan saya ya. Dan ini yang ingin saya ceritakan ya, terkait dengan anakan-anakan yang saya panen kemarin ya. Jadi ini sebenarnya diceritakan sangat-sangat memalukan bagi saya sebenarnya. Tapi apabila saya tidak menceritakannya, tentu teman-teman tidak akan mengetahui hal-hal baik dan hal-hal buruk yang ada di peternakan saya ya. Jadi poinnya di sini adalah apa yang saya bagikan ini akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, bahkan memberikan pengalaman yang sangat berharga di peternakan saya, bagaimana cara saya mengatasi setiap masalah yang ada di peternakan saya ya. Dan saya yakin ya, tidak hanya saya yang mengalami hal seperti ini, tetapi para peternak-peternak lain yang memulai dari kecil sehingga membuat mereka menjadi peternak yang lebih besar lagi ya. Pengalaman di lapangan akan membuat kita lebih bagus lagi dalam melakukan upaya-upaya yang ada di peternakan kita ya. Dan kita akan lihat ya apa yang saya bilang tadi, hal yang memalukan ini yang terjadi di peternakan saya ya. Oke, langsung kita lihat sama-sama. Oke teman-teman semuanya ya, ini kandang ternak saya. Ini adalah anakan yang kemarin saya panen, yang mata merahnya sudah saya taruh di kandang lain. Ini anakan-anakan yang kemarin saya panen ya. Sekilas kondisinya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Oh ya, satu lagi, ini yang di sini yang albino dan lutino sudah saya pisah sekarang dengan PB pastel ya. Oke, nih pasangan baru, dan ini jodoh ya, pasangan lamanya yang PB pastel dan PB pastel itu saya taruh di tempat lain. Oke, kembali kepada hal yang ingin saya bagi ya untuk teman-teman semuanya. Nah ini ya, anakan-anakan di sini kemarin itu ada 10 ya, namun sekarang hanya tertinggal 9 ekor ya, karena satunya mati yang biolanya. Nah 2 hari yang lalu ya, saya memberikan pakan, mungkin ya menurut saya itu karena lolohannya terlalu panas sehingga menyebabkan temboloknya ini menjadi luka bakar ya, atau jebol ya. Tentu jebolnya tidak saat kita memberikan pakan yang kondisinya panas, tetapi seiring waktu 2-3 hari seperti melepuh dan akhirnya temboloknya bocor. Tapi kemarin tidak saya ambil videonya karena kemarin saya merasa sangat kasihan sekali ya melihat kondisinya. Ketika kita kasih makanan ya, saat itu makanan yang kita kasih atau lolohan yang kita kasih langsung keluar melalui temboloknya ya. Dan sempat saat itu saya hanya menunggu mereka ini mati ya, yang kondisinya temboloknya jebol. Nah ini guys, kita lihat ya, ini sudah saya jahit sekitar 1 hari yang lalu atau kemarin. Oke, pelan-pelan ya. Oke. Nah ini ya teman-teman, ini saya jahit kemarin, dan setelah saya jahit saya kasih makanan atau saya loloh, tidak bocor ya. Saya hanya menggunakan jarum suntik ya. Tuh jahitannya ya, tidak terlihat. Kemarin saya tidak membuat videonya ya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ingin saya bagikan ya. Rasanya malu sekali ya mengalami hal seperti ini, namun setelah saya pikir hal seperti inilah yang membuat kita menjadi lebih kuat. Dan tentu ketika saya membagikan hal seperti ini, teman-teman juga bisa mengatasi ya persoalan apabila mengalami hal yang sama. Ini semua karena kecerobohan saya ya, memberikan bubur yang terlalu panas. Nih, kemarin ada 4
atau 5 yang saya jahit ya. 1 mati bukan karena saya jahit, namun karena saya biarkan. Saya kasih makanan, makanannya langsung keluar, akhirnya dia mati. Dan akhirnya ya ketika ada 1 yang mati, saya memberanikan diri untuk melakukan penjahitan ya di tembolok yang jebol. Ini aman sudah ya, mudah-mudahan ini sampai lukanya sehat. Tuh, apabila teman-teman lihat tuh. Nah ini nih. Oke. Nah, itu jarumnya ya, itu benangnya. Oke. Ada 1 lagi. Oke, saya akan ambil lagi. Nah ini ya, ini juga saya jahit kemarin. Oke, sebentar. Nah ini saya jahit ya. Nah itu jahitannya ya teman-teman. Tuh susah sekali tuh saya buka tuh ada jahitannya tuh ya. Jadi kemarin ini jebol, kita kasih bubur langsung keluar buburnya. Sekarang enggak ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, dan makanannya sudah enggak keluar lagi. Oke. Nah awalnya seperti ini ya, seperti ini, muncul seperti ini, lama-lama jebol ya. Ini mudah-mudahan aja nih enggak, kalaupun jebol nanti akan saya jahit ya. Jadi nah jadi yang kemarin yang saya jahit itu ada 4 ekor, satunya di inkubator ya, saya pisah. Nih salah satunya yang biola ini ya, dan satunya ada nih ya, saya akan perlihatkan ya, 1 lagi. Nah ini ewing ini juga jebol kemarin, setiap kita kasih makanan dia langsung keluar ya. Oke, saya akan perlihatkan nih, ini ewingnya. Nah ini kemarin saya sempat pasrah ya, artinya saya biarkan aja dia makan, makanannya keluar ya. Akhirnya ketika ada 1 yang mati, saya beranikan diri untuk memutuskan untuk menjahit temboloknya ini. Ini ada benangnya tuh teman-teman, ada lihat benangnya, jadi agak susah ya bila saya buka tuh ya, saya jahit. Oke, jadi ini ada videonya ketika saya sedang menjahit. 1 aja yang saya ambil videonya karena saya nggak tega ya untuk mengambil videonya ya. Saya lebih fokus pada upaya menjahitnya kemarin, yang menggunakan jarum jahitan biasa dan benang jahitan ya. Oke, kita akan jahit ya. Nah teman-teman semuanya ya, tadi sudah saya perlihatkan ya anakan-anakan yang sudah saya jahit temboloknya. Memang ini ya, tentu teman-teman semuanya bertanya-tanya kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya ya. Dan berdasarkan apa yang saya lakukan ya, ketika selama ini kan anakan yang saya loloh itu paling banyak itu 5. Ketika saya mencampur bubur lolohannya itu ya dengan bubur yang sedikit, maka proses untuk dingin buburnya itu lebih cepat. Nah sekarang berbeda, saya itu meloloh anakan sekitar 15 ekor ya. Jadi sekali campur ya, buburnya banyak, air panasnya banyak, sehingga proses untuk dinginnya itu lama. Dan saya nggak sabaran mungkin ya, saya ambil langsung saya suntik atau saya spet ke dalam anakan ini, dan ternyata kondisi buburnya itu masih panas ya. Memang nggak saat itu dia temboloknya ini jebol, namun memerlukan waktu 2-3 hari seperti terbakar ya, kemudian jebol dan makanannya keluar. Dan apabila kita tidak melakukan upaya penjahitan, maka anakan-anakan itu akan mati karena dia makan akan keluar langsung melalui temboloknya. Dan buktinya 1 ekor biolanya ini mati karena tidak saya melakukan upaya penyembuhan, tidak saya jahit, saya biarkan. Dan saya sempat frustasi juga, waduh dijahit saya nggak berani ya, namanya kita bukan dokter hewan ya. Namun setelah 1 mati dan saya cari informasi di YouTube bahwa untuk mengatasi penyakit seperti ini atau masalah seperti ini yang temboloknya bocor, dan satu-satu upaya yang kita lakukan adalah hanya dengan menjahit temboloknya. Dan saya belajar di situ melalui YouTube orang lain, dan saya praktekkan setelah ada kejadian 1 yang mati. Dan puji Tuhan ya, tembolok-tembolok yang bocor itu untuk saat ini setelah saya jahit tidak ada yang bocor lagi ya, mudah-mudahan sampai sembuh ya. Jadi itu ya penyebabnya, mungkin buburnya terlalu panas saya kasih ke mereka
ya. Dan pengalaman ini akan memberikan pelajaran yang berharga bagi saya, bagaimana cara merawat anakan burung lepet lebih bagus lagi ya. Dan tentu saja ini makin menguatkan saya dalam melakukan upaya peternakan di tempat saya untuk mengatasi masalah yang ada di peternakan saya ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang lain lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi ya. Dan kita tidak menghendaki hal seperti ini, namun apabila terjadi kita bisa mengatasinya dengan cara dijahit ya. Oke. Demikian ya, semoga pengalaman yang tidak baik ini memberikan manfaat atau informasi yang baik untuk teman-teman semuanya. Oke, salam sukses untuk semuanya, tetap semangat.